Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jumpa lagi bersama Ibu Titi dalam pembelajaran IPA kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sendi dan otot. Ini merupakan kelanjutan dari materi sistem gerak pada manusia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir mengapa kita dapat melakukan berbagai gerakan? Misalnya duduk, kemudian berjalan, berlari, menulis, dan lain sebagainya. Padahal kan tulang kita sangat keras dan tidak mampu untuk dibengkokkan. Mengapa ya? Ya, tubuh kita dapat melakukan berbagai gerakan karena memiliki sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Atau dengan kata lain, sendi itu adalah hubungan antar tulang. Di dalam tubuh kita terdapat dua macam sendi. Ada sendi yang tidak dapat digerakkan dan juga sendi yang dapat digerakkan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama sinartrosis. Sinartrosis ini adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Misalnya pada tulang-tulang tengkorak kita. Kemudian ada sendi yang dapat digerakkan, yaitu amfiartrosis. Misalnya ada sendi pelana, kemudian sendi engsel, sendi geser, sendi peluru, sendi putar ya. Nah, kelima sendi-sendi ini akan kita bahas ya. Kita bahas dari mulai sendi peluru. Sendi peluru ini adalah sendi yang menyusun antara tulang belikat dengan tulang lengan atas ya. Nah, ini di sini terdapat sendi peluru ya. Sifat gerakannya itu sangat bebas. Kemudian sendi yang berikutnya adalah sendi engsel. Contohnya sendi engsel itu pada siku dan pada lutut. Ya, dinamakan engsel karena memang seperti engsel pintu ya, karena sifat gerakannya itu satu arah, ada yang ke depan, ada juga yang ke belakang. Berikutnya ada sendi putar. Sendi putar ini fungsinya salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lainnya itu berbentuk cincin yang dapat berputar. Ya. Kemudian contohnya misalnya antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Berikutnya sendi pelana. Sendi pelana ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka ke belakang dan ke samping. Contohnya pada pangkal ibu jari. Berikutnya ada sendi geser. Ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Contohnya tulang pergelangan tangan. Nah, itu adalah 5 macam sendi. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, apakah tulang-tulang penyusun rangka tubuh manusia itu dapat digerakkan tanpa ada bagian yang lainnya? Apakah kita kan sudah membahas rangka dan sendi ya? Apakah rangka dan sendi itu dapat digerakkan tanpa adanya bagian yang lainnya? Jawabannya adalah tidak dapat digerakkan. Ya, tanpa otot, tulang dan sendi tidak dapat digerakkan. Jadi, fungsi otot ini adalah sebagai alat gerak aktif yang mampu menggerakkan rangka tubuh manusia termasuk sendi. Nah, dalam tubuh manusia itu otot bisa melakukan relaksasi dan juga kontraksi. Relaksasi itu artinya istirahat, sementara kontraksi itu artinya bekerja. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ketika tubuh kita, tangan kita seperti ini ya, gerakannya menekuk seperti ini. Ini ada otot bisep, ada juga otot tricep. Ketika seperti ini, otot bisepnya itu berkontraksi, artinya bekerja. Nah, ciri-cirinya otot bisep yang berkontraksi itu adalah otot itu akan memadat dan memendek, kemudian kalau diukur diameternya akan lebih besar. Sementara ketika otot bisep kontraksi, maka otot tricep ini akan relaksasi ya. Relaksasi itu artinya istirahat. Ciri dari otot yang relaksasi ini adalah ototnya akan memanjang, kemudian jika diukur diameternya itu akan mengecil. Nah, sebaliknya ketika tangan kita lurus, otot bisepnya itu akan relaksasi, akan istirahat, sementara otot tricepnya akan berkontraksi. Nah, ini adalah contoh
otot yang bekerjanya itu antagonis, artinya berlawanan. Yang satu kontraksi, maka yang satunya lagi pasti relaksasi, seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Ada 3 jenis jaringan otot. Ada otot rangka, kemudian otot jantung, dan otot polos. Otot rangka ini sering disebut juga sebagai otot lurik. Otot rangka ini contohnya pada rangka tubuh manusia ya, misalnya di kaki, di lengan, dan lain sebagainya. Sementara otot jantung ini menyusun organ jantung kita, dan otot polos ini menyusun organ-organ dalam, misalnya usus. Nah, masing-masing otot ini memiliki perbedaan atau ciri khas. Kita akan bahas di tabel berikut ini. Yang pertama, dari bentuknya. Otot rangka itu bentuknya panjang, kemudian silindris. Sementara otot polos ini bentuknya gelendong, kemudian ujungnya meruncing. Dan otot jantung ini bentuknya panjang, silindris bercabang-cabang. Kemudian dari jumlah inti selnya, kalau otot rangka itu banyak inti selnya, terletak di tepi sel. Sementara otot polos itu jumlah inti selnya 1, kemudian terletak di tengah. Dan otot jantung jumlah inti selnya banyak, terletak di tengah serabut. Kemudian kerjanya, kalau otot rangka itu dipengaruhi oleh kesadaran. Misalnya kita dapat melakukan gerakan duduk, berlari, itu yang mengendalikan adalah otot rangka. Nah, itu tentu saja dipengaruhi oleh kesadaran kita. Sementara otot polos itu tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Nah, misalnya ketika habis makan, maka organ dalam tubuh kita, misalnya usus, itu akan bekerja untuk menggiling makanan. Nah, itu yang menggerakkan adalah otot polos. Kita tidak sadar bahwa sekarang sedang terjadi proses pencernaan makanan oleh organ dalam seperti usus ya. Kemudian otot jantung itu juga tidak dipengaruhi oleh kesadaran kita. Kemudian perbedaan yang lain adalah gerak dan ketahanan. Untuk otot rangka itu sifat gerakannya cepat, kemudian tidak teratur dan cepat lelah. Otot polos itu gerakannya lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Otot jantung sifat gerakannya teratur dan tidak cepat lelah. Nah, demikian pembahasan mengenai sendi dan otot. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.